정진아, 무섭게 왜 그래? 설마. 편해지고 싶다 그랬지. 내가 원하는 대로 해줄게. Let's get it in rumble. Tatarat, tatarat. Ayo main cerita nih, langsung bahas film aja, rasa suwe-suwe. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan beberapa menit sebelum Mo Hyuk datang. Di sana, Hansu menanyakan keadaan Suah pada Ki-hwan. Namun, Ki-hwan tak peduli dengan pertanyaan itu. Tak lama, Hansu merasakan sakit di dadanya, dan dari belakang Ki-hwan menyodongkan pistol ke kepala Hansu. Saat akan menarik pelatuknya, tiba-tiba saja Beom-jin datang mengejutkannya. Ia pun dengan cepat memasukkan pistol itu ke bajunya. Beom-jin berjalan mendekati Ki-hwan, lalu berbisik mengatakan, kalau ia tahu, Ki-hwan-lah yang sudah membunuh Tae-sok. Saat melihat Beom-jin yang berpura-pura memohon padanya untuk pergi, Ki-hwan yang ketakutan pun mengiyakannya dan pergi dari sana. Setelah kepergian Ki-hwan, Beom-jin pun memulai aksinya yang sok perhatian pada keadaan Hansu. Ia juga memberitahu Hansu kalau saat ini Suah sudah meninggal. Saat melihat Hansu semakin kesakitan, ia mencoba mencuci otak Hansu agar ia membenci Mo Hyuk. Itulah kenapa saat Mo Hyuk berada di sana, Hansu tak lagi berpihak pada Mo Hyuk. Sementara itu, Oh Ki-hwan yang berada di dalam mobil kini menghubungi Yan-gi dan mengatakan kalau ia gagal membereskan Hansu, ia juga memberitahu kalau tadi Beom-jin datang dan mengancamnya. Namun, Yang-gi malah mengatakan kalau ia tak pernah menyuruh Ki-hwan untuk membereskan Hansu. Mendengar itu, Ki-hwan pun meminta maaf dan berniat menceritakan sesuatu tentang Beom-jin. Akan tetapi, ia mengurungkan niatnya. Di sisi lain, So-hyun dan Won-suk kini datang ke rumah sakit. Saat So-hyun akan masuk, Mo Hyuk mencegahnya. Mo Hyuk pun mulai menceritakan apa yang terjadi dengan Hansu setelah berada di atap bersama Beom-jin tadi. Mo Hyuk pun menyuruh Won-suk untuk mencari rekaman salinan rumah sakit. Dan Won-suk yang memang sudah mempersiapkan semuanya mulai menunjukkannya pada Mo Hyuk dan So-hyun. Setelah melihat rekaman itu, Mo Hyuk pun menyimpulkan kalau Beom-jin berhasil mengusir Ki-hwan dan menghasut Hansu agar tutup mulut di kasus Suah. Cerita kembali pada saat Beom-jin dan Hansu berada di atap. Di sana, Hansu mengatakan kalau saat itu ia datang ke rumah Suah karena disuruh Tae-sok. Mendengar itu, Beom-jin memberitahu Hansu kalau saat ini Tae-sok sudah meninggal dan mendapatkan karmanya. Ia juga memberitahu, sejak kejadian Tae-sok, publik jadi ingin melanjutkan kasus milik Suah kembali. Beom-jin mengatakan, kalau ia tak mau nama baik Suah tercemar karena itu, ia pun menyuruh Hansu untuk mengarang cerit, dengan mengatakan kalau ia melihat Tae-sok keluar dari rumah Suah lewat jendela, tepat saat ia masuk ke rumah Suah. Dan dengan berbagai cara, akhirnya Beom-jin berhasil mencuci otak Hansu. Singkat cerita, saat baru sampai di rumah, Beom-jin langsung diberi peringatan oleh ayahnya. Hal itu pun membuatnya teringat saat di mana ia, Suah dan murid VIP lainnya yang masih akrab. Di sana, ia menangkap adanya hubungan antara Suah dan ayahnya dari komentar tentang sebuah lukisan yang ia dan ayahnya lihat. Keesokan harinya, banyak reporter yang datang untuk meliput berita tentang Suah di depan gedung firma hukum milik Do-jin. Mereka menduga kalau firma hukum milik Do-jin memiliki kerjasama dengan kejaksaan tentang kasus Suah. Melihat berita itu, Do-jin yang stres pun menyuruh anak buahnya untuk memberikan surat pengunduran diri dari kasus Hansu. Sementara di kantor kejaksaan, Sang Bae menyuruh pengganti Hyun-jung untuk menekan Hansu apapun yang terjadi, dan jika tidak, maka ia yang akan bertanggung jawab untuk kasus Hansu. Di sekolah, Tera memberitahu Beom-jin tentang kecurigaan Mo Hyuk padanya. Meski Tera tahu, saat ia tertidur, Beom-jin tak ada di sampingnya. Beom-jin pun memasang raut khawatir saat mendengar Tera tahu ia tak ada di sampingnya dan mendapatkan ancaman. Di ruangan lain, asisten manajer yang tahu siapa Mo Hyuk sebenarnya
mulai mengancam Moo Hyok. Namun, ancaman itu sangat tak mempan pada Moo Hyok. Moo Hyok pun menunjukkan bukti-bukti saat asisten manajer menggodanya selama ini. Hal itu pun membuat keadaan terbalik. Bahkan Moo Hyok mengejek asisten manajer dan mengatakan kalau mulai saat ini ia akan bebas mengajar di kelas-kelasnya. Setelah keluar dari ruangan itu, kini Moo Hyok berada di ruang fotografi untuk mencari info tentang kasus Suah. Tak lama kemudian, Gi-hun datang dan langsung mengomeli Moo Hyok karena sudah seenaknya masuk ke ruangan fotografi. Akan tetapi, Moo Hyok tak mempedulikannya dan lanjut melihat berita Suah yang mana ternyata kasus itu kembali dibuka. Di sana, ia melihat sebuah berita di mana Hansu memberikan kesaksian palsu kalau ia melihat Tae-sok keluar dari jendela Suah saat ia datang ke sana. Melihat berita itu, membuat Gi-hun semakin kesal pada Hansu. Sementara Moo Hyok, ia malah membisu melihat berita itu, lalu pergi meninggalkan Gi-hun begitu saja. Singkat cerita, saat di rumah sakit, Hansu sedang diinterogasi oleh para polisi. Di sana, Hansu benar-benar mengatakan pada para polisi kalau saat itu ia melihat Tae-sok keluar lewat jendela begitu ia masuk ke rumah Suah. Dan, menurut kesaksian Hansu, polisi yang tadinya menginterogasinya telah melaporkan semua yang ia katakan pada Ki-hwan yang ternyata berada di luar ruangan Hansu. Tak lama, Moo Hyok datang ke rumah sakit dan langsung dihadang oleh Ki-hwan. Dengan senyum percaya diri, Ki-hwan menyuruh Moo Hyok untuk bertanya langsung pada Hansu untuk mencari kebenarannya. Dan ketika sampai di ruangan, Hansu yang sudah sangat membenci Moo Hyok pun memanggil polisi untuk mengusir Moo Hyok dari ruangannya. Sesampainya di luar, Ki-hwan menyuruh semua penjaga dan perawat untuk melarang Moo Hyok memasuki ruangan Hansu lagi. Meski kesal, Moo Hyok mencoba untuk tenang dan menghubungi Dojin. Scene pun berpindah. Saat di kantor lamanya, Moo Hyok melakukan negosiasi dengan Dojin tentang tawarannya beberapa hari yang lalu. Tak lama, Dojin menyodorkan sebuah berkas pada Moo Hyok agar ditandatangani. Akan tetapi, Moo Hyok memberikan rekaman suara yang berhubungan dengan Tae-sok yang membuat Dojin panik sendiri. Moo Hyok yang berhasil mengancam Dojin kini mendapatkan kembali lisensi pengacaranya agar bisa mengusut tuntas kasus Hansu. Malam harinya, Moo Hyok menyuruh So-hyun untuk menggali informasi ke Hansu karena Hansu tak mau bertemu dengannya. Permintaan itu pun disetujui So-hyun karena ia ingin kasus muridnya segera selesai. Keesokan harinya, Beomjin dan Tera kini sedang duduk di taman sekolah. Di sana, Beomjin membantu menenangkan Tera yang sedang galau. Dan saat melihat Tera mulai tenang dan luluh, Beomjin pun mengajak Tera untuk pergi bersama saat pulang sekolah nanti. Hingga tiba-tiba, Moo Hyok datang dan memberitahu Tera agar lebih berhati-hati dengan Beomjin karena Beomjin sangat pandai mencuci otak orang lain. Tak ingin mendengar omong kosong Moo Hyok lagi, Beomjin pun mengajak Tera pergi dari sana. Singkat cerita, saat ini Moo Hyok dan Won Suk pergi ke bioskop untuk mensimulasikan cara Beomjin yang pergi ke rumah Suah saat sedang menonton bersama Tera. Setelah melakukan semua yang dilakukan Beomjin dulu, perhitungan Moo Hyok ternyata benar dan mereka hanya perlu menemukan bukti saja karena hanya Tera saja yang bisa menggugurkan alibi Beomjin. Di waktu yang sama, So-hyun kini mendatangi Hansu di rumah sakit. Di sana, ia pun memberikan buku diary milik Suah pada Hansu. Dengan penuh penasaran, Hansu mulai membaca semua catatan Suah di buku itu tanpa terlewat satu pun. Saat membaca buku itu, Hansu mulai menangis karena Suah ternyata sangat sayang kepadanya. Tak lama kemudian, So-hyun mulai menggali informasi pada Hansu. Dan akhirnya, Hansu pun mulai menceritakan semua di mana sebenarnya Suah telah dicampakkan oleh kedua keluarga barunya. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sekolahnya, Suah harus bekerja keras dan tidur di sebuah kamar kos sempit. Di tempat lain, Tera yang sampai di tempat yang dijanjikan Beomjin tiba-tiba dihampiri oleh gadis kecil. Gadis itu pun memberikan balon pada Tera, yang mana balon itu memiliki sebuah catatan kecil yang Beomjin tulis. Di sana, Beomjin menyuruh Tera untuk naik ke gedung yang sudah ia tuliskan. Melihat itu, Tera pun langsung pergi ke gedung yang Beomjin maksud. Sesampainya di atap gedung itu,
Tera yang mengira kalau Beomjin menyiapkan hal romantis pun langsung menghampirinya. Namun ternyata di sana Beomjin malah mendorong Tera terjatuh ke bawah hingga meninggoy. Kabar meninggoynya Tera itu ternyata langsung terdengar oleh Moo Hyok dan So Hyun. Dan saat sampai di rumah sakit, Moo Hyok yang melihat Beomjin pun langsung tahu kalau Beomjin lah yang membunuh Tera. Hingga tak lama, polisi datang dan memisahkan mereka. Dan saat ibu Tera datang, Beomjin pun langsung berakting seolah-olah ia sangat kehilangan Tera. Sementara di luar, polisi mengatakan pada Moo Hyok kalau Tera melakukan bunuh diri atas kemauannya sendiri. Mereka tak bisa menyalahkan Beomjin karena sebelum meninggoy, Tera sempat mengirimkan pesan berpamitan pada Beomjin. Mendengar itu, Moo Hyok menjadi semakin yakin kalau Beomjin sudah merencanakan semuanya agar Tera tak membuka mulut tentang alibinya. Sementara itu, Beomjin yang berada di dalam kini sedang menatap tangannya yang ia gunakan untuk membunuh Tera. Ia juga mengatakan pada dirinya sendiri kalau semua sudah berakhir. Keesokan harinya, asisten manajer mengumpulkan semua guru. Di sana, lagi-lagi ia menyuruh semua guru untuk menutup mulut tentang kematian Tera. Dan seperti biasanya, So Hyun tak terima dengan keputusan asisten manajer. Namun tak disangka, ternyata guru-guru yang lain sependapat dengan So Hyun. Kini, mereka semua menolak perintah asisten manajer yang menyuruh mereka tutup mulut dan meminta sebuah keadilan untuk murid-murid mereka. Sementara di kelas, para murid memberikan beberapa bunga, boneka, dan catatan penyesalan mereka di meja Tera. Gi-hun yang melihat itu tiba-tiba kepikiran, apakah Tera benar-benar mengakhiri hidupnya sendiri. Tak lama kemudian, Beomjin datang dan memberikan bunga pada meja Tera. Ia juga mengucapkan terima kasih pada teman-temannya karena sudah baik pada Tera. Sampai kemudian, ia sengaja menyudutkan Yeri dengan mengatakan, kalau bukan gara-gara Yeri, Tera tak akan mengakhiri dirinya sendiri. Hal itu pun membuat semua murid yang ada di kelas langsung membuli Yeri. Singkat cerita, Moo Hyok dan So Hyun kini menghampiri Hansu untuk memintanya menceritakan semua kejadian yang sebenarnya. Dan begitu masuk ke ruangan Hansu, So Hyun memberikan sebuah kotak pada Hansu. So Hyun juga memberitahu Hansu kalau semua barang yang ada di kotak itu adalah barang bukti yang selama ini Moo Hyok kumpulkan. Mendengar itu, Hansu langsung marah dan membuang kotak itu. Dengan sabar, So Hyun mengambil salah satu buku dan memberikannya lagi pada Hansu, dan memberikan waktu pada Hansu agar bisa berpikir dingin. Setelah kepergian So Hyun, Hansu mulai membuka buku itu dan melihat semua buktinya. Dan tepat saat Moo Hyok dan SP Hyun akan pergi, tiba-tiba polisi datang dan mengatakan kalau Hansu ingin menemui mereka. Di dalam ruangan, Hansu mulai memastikan bukti-bukti itu pada Moo Hyok. Moo Hyok yang mendengar itu mulai menjelaskan semua bukti yang ia dapat. Moo Hyok juga mengatakan kalau selama ini Hansu hanya dimanfaatkan oleh banyak orang dan melimpahkan semua kesalahan Tae-sok padanya. Mendengar itu, membuat emosi Hansu langsung meluap. Di sisi lain, Byung-ho kini sedang diinterogasi oleh Ki-hwan. Di sana ia mengaku kalau dulu Tae-sok menyuruhnya menyampaikan cerita Putri Duyung pada Hansu sesuai perintah Beomjin sebelumnya. Dan ternyata, saat sebelum sesi konseling itu, Beomjin mencuci otak Byung-ho agar mengatakan kalau pelakunya adalah Tae-sok. Mendengar itu, Ki-hwan yang keheranan tiba-tiba tersenyum karena ia sudah paham apa yang terjadi sebenarnya. Sementara di rumah sakit, Hansu mulai menceritakan semua masa lalunya dengan Suah pada Moo Hyok dan So Hyun. Di mana saat itu, sikap Suah tiba-tiba berubah dan mulai bergabung dengan kelompok anak VIP, sedangkan Hansu bergabung dengan kelompok berandalan bersama Junjae. Hingga saat ia berjalan di lorong, ia mendengar suara Suah dan langsung menolongnya dari Gi-hun. Kejadian demi kejadian mulai terasa tak enak, mulai dari saat fotonya dan Tae-sok yang tersebar di komunitas murid-murid, hingga kejadian saat Suah dibuli Tera dan Yeri. Hansu yang sudah tak tahan dengan semua kejadian yang menimpa Suah, mengajak Suah untuk bertemu di parkiran rumahnya. Namun,
perasaannya menjadi hancur saat melihat Suah yang diantar pulang oleh Yu Yangi. Dan keesokan harinya, Hansu dan Suah mulai berdebat kecil karena kejadian kemarin. Akan tetapi, saat teringat masa kecil mereka, Suah pun meminta tolong pada Hansu untuk mengirimkan surat ke panti asuhan mereka dulu, yang dimana ternyata surat itu berisi tentang bukti-bukti yang Suah simpan. Hansu yang ingin tahu isi surat itu kembali datang ke rumah Suah. Namun, saat sampai di sana, ia malah melihat tubuh Suah yang tak berdaya dan sudah dipenuhi banyak darah. Tepat ketika akan mencabut pisau itu, polisi datang dan malah menangkap Hansu. Mendengar semua cerita itu, Mu Hyok pun mengatakan kalau Hansu sudah dijebak oleh Beom Jin. Dan saat menghubungi pihak panti untuk menanyakan soal surat itu, ternyata selama ini pihak panti tak pernah menerima surat itu sama sekali. Hal itu pun membuat mereka memutuskan akan mencari surat itu di keesokan harinya. Dan malam ini mereka akan fokus mencari cara untuk menjebak Beom Jin dan Yangi. Keesokan harinya, Mu Hyok datang menjenguk Hyun Jung yang sudah sadar di rumah sakit. Di sana, Mu Hyok memberikan info tentang perkembangan kasusnya, lalu mengajak Hyun Jung untuk menyelesaikan kasus itu. Di waktu yang sama, So Hyun pergi ke panti asuhan bersama Yoonah untuk mencari bukti surat itu. Namun saat di sana, pihak panti mengatakan kalau mereka benar-benar tak menerima surat apapun dari Suah. Saat akan pergi dari panti asuhan, seorang kurir yang berada di sana tiba-tiba dihentikan oleh So Hyun untuk menanyakan surat Suah. Kurir itu pun menyarankan mereka untuk mencari langsung di kantor pos. Sementara di sisi lain, Mu Hyok mulai menjalankan aksinya. Ia mengajak Yangi untuk bertemu dengan membawa kasus Suah sebagai pancingannya. Dan seperti yang direncanakan, Yangi memberikan pesan berisi lokasi Museum Namgang untuk mereka mengobrol berdua nantinya. Singkat cerita, kini Mu Hyok telah sampai ke lokasi yang ditentukan. Di sana, Mu Hyok mulai membahas kasus-kasus Suah. Bahkan ia juga memberitahu Yangi kalau selama ini HP-nya sudah disadap oleh Beom Jin. Meski ia sangat penasaran dengan pembunuh Suah, Yangi tak langsung percaya dengan apa yang dikatakan Mu Hyok kalau Beom Jin selama ini menyadap HP-nya. Sampai tiba-tiba, Beom Jin datang dan berada di belakang Mu Hyok. Hingga akhirnya, Mu Hyok pun mengatakan pada Yangi kalau Beom Jin lah pembunuh Suah yang sebenarnya. Setelah mengatakan itu, Mu Hyok pun langsung pamit pergi dan membiarkan anak dan ayah itu menyelesaikan masalahnya. Begitu Mu Hyok pergi, mereka pun mulai berdebat tentang Suah, di mana ayahnya mengatakan kalau ia telah kehilangan sosok gadis simpanannya. Sedangkan Beom Jin, ia melakukan semua itu demi masa depannya, karena ia takut jika suatu saat nanti skandal perselingkuhan ayahnya itu terbongkar. Sementara di kantor pos, resepsionis yang ada di sana mulai mencari barang yang dicari oleh So Hyun dan Yoonah. Akan tetapi, barang yang mereka cari ternyata sudah diantar ke panti asuhan. So Hyun pun mengatakan kalau ia dari panti dan barang itu tak pernah diterima oleh pihak panti. Mendengar itu, resepsionis itu pun teringat kalau di tempat itu juga ada panti asuhan yang lain. Di waktu yang sama, Mu Hyok kini sudah tiba di kantor. Di sana, Won Suk merasa gelisah saat melihat banyak reporter berada di sana. Namun, setelah menyuruh Won Suk mencari info tentang kartu kredit milik Tae Sok, Mu Hyok mulai masuk ke kantor untuk menemui Do Jin. Yang ternyata, selain mengambil lisensi pengacaranya kembali, Mu Hyok juga menyiapkan konferensi pers di kantor lamanya. Dan tentu saja, negosiasi itu tak lepas dari negosiasinya dengan Do Jin beberapa hari yang lalu. Singkat cerita, konferensi pers pun dimulai. Di sana, Mu Hyok mengatakan pada semua reporter kalau dari kasus Suah yang sebenarnya adalah Yu Yangi. Informasi itu pun membuat semua reporter yang ada di sana menjadi heboh. Dan dengan penuh percaya diri, Mu Hyok mulai menunjukkan satu persatu bukti yang ia punya pada semua reporter. Ia juga mengatakan kalau kasus Tae Sok juga termasuk kasus yang dilakukan oleh Yu Yangi juga. Tepat saat memanasnya konferensi pers itu, kandidat lain yang merupakan rival dari Yangi juga datang. Ia adalah Tuan Park. Sebelumnya, Mu Hyok sengaja menemui Tuan Park untuk berbicara empat mata.
Karena untuk menghadapi orang seperti Yangi, ia membutuhkan dukungan dari orang yang memiliki kekuasaan yang sama seperti Yangi. Di sisi lain, Yangi yang melihat berita itu di mobil membuatnya sangat marah. Tak mau kalah, ia juga mengadakan sebuah konferensi pers untuk membalas Moo Hyok dan menyangkal semua tuduhan yang diberikan. Sementara itu, So Hyun yang berhasil mendapatkan surat milik Suah langsung pergi ke Hansu dan memberikan surat itu padanya. Dan benar saja, semua bukti yang selama ini Suah miliki berada di sebuah buku catatan yang ada di surat itu. Setelah membaca semua buku catatan Suah, Hansu mulai bertekad memberikan kesaksiannya dengan sejujur-jujurnya. Tanpa menunda lagi, keesokan harinya reporter Kang datang dan meliput semua kesaksian Hansu di rumah sakit. Hansu pun mulai menceritakan semua kejadian yang sebenarnya. Ia juga mengatakan kalau ia bukan pelaku yang menyerang Suah. Hansu juga menunjukkan sebuah buku catatan milik Suah sebagai bukti kalau ia bukan pelakunya. Tak hanya itu saja, Hansu juga membersihkan nama Suah dari rumor-rumor yang selama ini beredar. Di sisi lain, Beom Jin yang melihat para reporter di gerbang sekolahnya membuatnya seketika jadi khawatir dan ketakutan. Namun, ia tak bisa kabur karena reporter langsung menghampirinya dan menghujani banyak pertanyaan. Karena sudah sangat kesal dengan semua pertanyaan reporter, Beom Jin pun menerobos mereka dan pergi dari sana. Di tempat lain, Yangi lagi-lagi mengadakan konferensi pers untuk menepis kesaksian Hansu. Ia juga mengatakan kalau buku diary tak cukup untuk dijadikan sebuah bukti. Sementara itu, Moo Hyok juga mengadakan konferensi pers lagi untuk membalas Yangi. Di sana, ia juga mengatakan siapa pelaku sebenarnya yang membunuh Suah. Melihat berita itu, Hyun Jung pun mulai melakukan aksinya. Sebelumnya, ternyata Hyun Jung dan Moo Hyok sudah menyusun rencana untuk menyelesaikan semuanya. Tak lama giliran Hansu pun dimulai. Hansu mulai mengatakan kalau sebelumnya ia disuruh oleh Beom Jin untuk memberikan kesaksian palsu. Dalam momen itu, Moo Hyok pun membongkar aib kejaksaan, yang mana foto Suah bersama Sang Bae mulai diperlihatkan. Tepat saat kemarahan Sang Bae meluap, Hyun Jung datang dan mengatakan kalau sudah saatnya Sang Bae pergi dari posisinya sekarang. Namun, ia menolak dan mengatakan kalau ia tak akan pergi. Tak lama kemudian, Hyun Jung memberikan sebuah bukti yang membuat Sang Bae akhirnya terdiam. Di sekolah, Beom Jin masih saja terlihat biasa seolah tak terjadi apapun. Hingga akhirnya, Gi-hun datang dan langsung menghajar Beom Jin. Ia sangat marah saat mengetahui kalau ternyata Beom Jin lah yang membuat Suah meninggoy. Namun, bukannya takut, Beom Jin malah menyudutkan Gi-hun dan membongkar semua aibnya di depan banyak murid. Ia bahkan menantang semua murid yang ada di sana untuk menunjukkan bukti kalau ia tak pernah membunuh Suah. Singkat cerita, kini Yangi menelpon Ki-hwan dan menyuruhnya untuk menyerahkan diri tanpa membawa namanya. Ki-hwan pun tak bisa menolak karena jika ia menolak, Yangi akan memberhentikan semua dana bantuan putrinya yang membutuhkan penanganan khusus. Malam harinya, Beom Jin yang berada di ruangan VIP tiba-tiba mendapat telepon dari Moo Hyok. Di sana, Moo Hyok berhasil membuat Beom Jin menjadi sangat emosi. Dan tanpa banyak omong lagi, Moo Hyok menyuruh Beom Jin untuk datang ke atap sekolah. Begitu sampai di atap sekolah, Moo Hyok menyarankan Beom Jin untuk menyerahkan diri ke polisi karena ia sudah banyak menghilangkan nyawa orang. Namun, karena sangat arogan, Beom Jin malah marah dan menantang Moo Hyok. Hingga tak lama, Moo Hyok mendapat telepon, di mana di sana ia mendengar kabar kalau Ki-hwan kini telah menyerahkan dirinya ke polisi. Hal itu pun membuat Beom Jin merasa senang karena ia tahu apa yang dilakukan Ki-hwan adalah suruhan dari ayahnya. Namun tak disangka, saat di ruang interogasi, Ki-hwan mengatakan kalau ia adalah orang yang menghilangkan bukti Suah dan membunuh Lee Tae-sok. Ia juga mengatakan kalau ia hanya orang suruhan karena dalang sebenarnya adalah Yu Yan-gi. Dan ternyata, sebelum Ki-hwan menyerahkan diri, Moo Hyok menemuinya dan mengatakan kalau Yan-gi tak akan semudah itu untuk menepati janjinya. Moo Hyok juga menyarankan kalau Ki-hwan sebaiknya menjadi saksi dan mengatakan yang sebenarnya, agar nantinya ia tak dihukum terlalu berat.
dan akhirnya Oh Ki-hwan pun menuruti saran Moo Hyok. Di waktu yang sama, Won Suk bersama tim Hyun Jung kini juga bergerak untuk menemukan bukti rekaman CCTV yang selama ini mereka kira tak ada. Awalnya, karyawan itu mengatakan kalau mereka tak memiliki bukti itu. Akan tetapi, saat Won Suk memulai aksinya, akhirnya mereka pun mendapatkan bukti itu. Di sisi lain, Yan-gi yang mulai panik pun menelpon Do-jin untuk meminta bantuan. Namun, Do-jin menolak untuk membantunya. Dan ternyata, semua itu hanyalah sebuah jebakan. Saat Yan-gi mulai menjelaskan semuanya, Hyun Jung pun muncul untuk menangkap Yan-gi. Berita penangkapan Yan-gi pun mulai disiarkan di TV. Ibu Beom-jin yang juga melihat berita itu pun menyuruh Beom-jin untuk kabur. Karena ia takut kalau Beom-jin akan terkena imbasnya juga. Namun, Beom-jin mengatakan kalau ia tak akan kabur begitu saja. Singkat cerita, sidang pun dimulai. Awalnya sidang itu berjalan lancar karena Yan-gi sudah mengakui semua kejahatannya. Ia beralasan kalau ia melakukan semua itu untuk menutupi kejahatan yang anaknya lakukan pada Suah. Namun, semua alasan itu ditepis oleh Beom-jin yang tiba-tiba datang. Beom-jin juga mengatakan kalau semua ucapan ayahnya tak benar dan mengajukan diri untuk menjadi saksi. Mendengar itu, Moo Hyok pun meminta hakim untuk mengizinkannya. Di sana, Beom-jin tetap saja menantang Moo Hyok karena ia yakin kalau Moo Hyok tak memiliki bukti kalau ia adalah pelaku sebenarnya. Tak disangka, Moo Hyok pun memutar sebuah video di mana saat itu Beom-jin terlihat bersama Suah sebelum insiden terjadi. Meski di dalam video itu tak menunjukkan bukti kalau Beom-jin pelakunya, semua orang yang ada di sana jadi tahu kesaksian palsunya yang mengatakan kalau Beom-jin tak pernah datang ke rumah Suah. Setelah sidang, Yan-gi pun ditetapkan sebagai pelaku atas kasus Tae-sok. Sementara Beom-jin, ia masih bebas berkeliaran karena tak ada bukti yang kuat kalau ia pelaku dari kasus Suah. Namun, kejadian saat sidang itu membuat mentalnya jadi hancur dan mendapatkan sanksi sosial. Tak lama, Moo Hyok datang menghampirinya sampai terjadi percekcokan di antara mereka. Hingga akhirnya, Moo Hyok menunjukkan bukti kalau Beom-jin berada di tempat kejadian saat insiden Tera. Begitu Moo Hyok pergi dari sana, tiba-tiba seseorang mencurigakan menghampiri Beom-jin, lalu menyuntikkan sesuatu pada Beom-jin. Hingga akhirnya, cerita pun berakhir. Selalu ditunggu ya teman-teman, dan jangan lupa bunyikan notifikasinya agar kalian tak ketinggalan dengan video selanjutnya. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya.